Kali ini lihat lubang ini, sepertilah bentuknya di dalam. Oke, udah turun semua bang, belum? Bu, geser bu, yang depan bu. Supaya bu bisa turun. Ya oke. Jadi bagi ibu-ibu yang baru kali ini lihat lubang ini ya, sepertilah bentuknya di dalam. Nah, sekarang begini bang, kita kan sudah sampai dengan rata macam ini bu ya. Mulai kita dari sini sampai lampu yang di ujung. Nanti di sebelah kanan kami ada 6 lubang. Yang 6 lubang sebelah kanan kita ini, itulah yang digunakan Jepang sebagai tempat penyimpanan senjata, atau yang dinamakan ruang amunisi. Cuman yang pertama ini disengaja bu tinggalkan Pemda yang aslinya. Nah, sebentar dulu, sebentar. Coba ibu baca apa yang tertulis atas kita ini. Ruang amunisi ya, bisa bu, dikit bu. Ah, sebenarnya gini bang, dulu yang aslinya sebenarnya ruang amunisi ini ya, lantainya bukan kami pijak ini, yang aslinya dulu. Yang aslinya dulu bu, lantainya yang di atas kita ini. Inilah sebenarnya lantai asli sebenarnya dulu, yang aslinya. Termasuk bu, langit lubang ini ya, ini kan sebagian sudah dikorek sama Pemda ini. Padahal dulu yang aslinya langit lubang ini bang yang aslinya. Jadi berarti tinggi ruang amunisi ini aslinya dulu 1 meter. Ini langit lubang, ini lantainya. Makanya disengaja dengan Pemda yang aslinya, lubang yang pertama ini bu sebagai bukti bagi pengunjung. Ibu, abang kalau melihat kan sampai di sana batasnya. Kayaknya ada mentok ya. Iya. Padahal ada lubang lagi bang arah ke kiri. Jadi lubang yang 21 yang kami bilang tadi, semuanya saling nyambung, saling berhubungan, kecuali penjara. Penjara cuma mentok. Nah, yang sudah mulai direnovasi, ini contohnya yang sudah mulai direnovasi. Mulai yang nomor 2 ini sampai yang nomor 6 terakhir ya, itu sudah direnovasi oleh Pemda. Masih ruang amunisi bu, tapi dengar dulu. Tapi kami udah bilang sama ibu, umumnya sebelah kanan kita ini bekas ruang amunisi, ya. Cuman bagi Pemda nanti akan difungsikan satu persatu. Rencana Pemda nanti bekas ruang amunisi nomor 2 ini mau dibikin mini teater, bioskop mini, khusus tempat pemutaran film dokumenter. Dulunya seperti yang Bu lihat tadi, karena ini udah direnovasi, rencananya kan mau bikin bioskop mini. Itulah perencanaan Pemda. Kecuali yang labil kami bilang tadi, ini yang pertama, yang barang-barang bagaimana? Nah, itu kan baru bang Pemda bang. Kursi-kursi itu baru ditaruh sana bang. Bukan pendengar Jepang itu. Ah ini ya. Kan ada cahaya dari luar. Lubangnya yang kami bilang labil sama bu yang pertama tadi. Jadi kalau dulu waktu zaman Jepang, lubang ini bekas tempat pelarian. Waktu lubang ini dikepung di Tentara Sekutu dulu ya, digunakan Jepang lah lubangnya sebagai tempat pelarian. Sampai di luar, baru masuk hutan, keluar hutan. Soalnya di luarnya hutan, sungai. Lubang ini yang digunakan Jepang sebagai tempat pelarian dulu bu. Soalnya nembusnya ke hutan. Kalau yang di sebelah kanan, kita ini masih bacaan ruang amunisi. Yang nomor 3, ini nanti mau dibikin namanya market. Bukan market bang ya, market macam kayak miniatur kota Bukit Tinggi. Di sini akan membukti nanti di mana ujung-ujung kota Bukit Tinggi. Pak, ini besi ini alami ya pak? Ah, ini Pemda pak yang mengadakan pak. Dulu waktu zaman Jepang besi-besi ini belum ada, malah masih tanah semua. Cuman yang ada ini dulu barak-barak terbuat dari bambu. Itu memang dibongkar, memang dibuang keluar. Ini satu lagi bu, ini kan masih bacaan ruang amunisi. Ini nanti mau dibikin museum. Makanya ini mau dibikin museum karena disinilah yang banyak dikeluarkan dulu bekas-bekas senjata Jepang itu tertimbunnya dulu. Yang pernah kami buktikan dulu orang mengeluarkan dari sini ya, 3 macam senjata. Sampai sekarang senjata itu masih ada. Pertama dikeluarkan tuh granat berpeti-peti bu, keluarkan ini dulu. Yang keduanya akar lipat, 2 senapan mesin pegang seperti ini. Sekarang benda-benda itu dititip di museum TNI. Ada di antara ibu lihat pesawat nggak di atas tadi? Ada. Nah di sana disimpan. Nanti benda itu dikembalikan ke asalnya ke sini. Tinggal bu 2 lubang lagi yang namanya ruang amunisi ya. Soalnya kami bilang tadi 6. Nomor 5 sama nomor 6 terakhir. Nantinya mau dibikin museum geologi. Jadi yang 2 lubang ini khusus tempat ruang penelitian nanti. Misalnya ya, seperti tanah dalam ini tanah cadas, tanah campur granit,
tanah campur garam, lubang yang buat ruang penelitiannya nanti. Jadi yang kami bilang sama abang tadi bang, kalau yang namanya ruang munisi ini ya, ini yang terakhir atau yang nomor 6, baru kita sampai di pusat lubang depan yang 21 lubang ini. Nah, ini satu lagi deh yang lebar ke jurang, yang arahnya ke kiri. Di sana posisinya. Ini nanti juga lubang kiri kanan akan kami jelaskan. Nah, tapi sebentar dulu bang. Mana ibu kita belakang tadi? Nah, jadi begini bu. Mulai kita dari ujung sana itu bang ya, di sebelah kiri saya ini ya, sampai nanti ke sebelah kanan saya ini. Ini masih terdapat 15 lubang lagi. Tadi kan baru 6. Iya. Yang 15 lubang yang berjejer ini, 13 lubang dulu diantaranya itu bekas barak militer atau tempat tidur bagi tentara Jepang. Kan ada bang sisanya 2 lubang. Kan abang baca di peta tadi ada ruang makan Romusa. Iya. Sebelah kiri saya itulah tempatnya dulu bang. Abang kan ada baca di peta tadi ada ruang sidang namanya. Ah, di sini tempatnya bang. Jadi kalau ceritanya dulu ya, kesalahan Romusa, seandainya ada yang menentang sama Jepang, nggak mau diperintah Jepang, pokoknya memandang sama Jepang, ya ceritanya orang tuh diadili di ruang ini. Setelah diadili di ruang ini, baru orang tuh dimasukkan ke penjara. Itu kami dapat informasi dulu. Cuman bang, semenjak lubang ini direnovasi bu ya, yang paling sering diprotes sama pengunjung ini tentang renovasi lapisan semen ini sebenarnya yang sering diprotes. Karena ceritanya ini menghilangkan yang aslinya bilang. Oh, ini nggak asli lagi pak ya? Ini udah dilapis semen. Yang kedua, Tapi ukurannya pak, apa bang? kalau ukurannya, Kita sampai ke atas. nah ini ukuran ruangan ini. Ukur iya misalnya nih 2,5 meter. Standar 2,5 itu ukurannya. 2,5 meter. Kalau ketebalan tanahnya 42 meter ke permukaan tanah. Berapa lama proses pembuatan ini pak? Bagaimana bang? Proses pembuatan gua ini berapa lama oleh Romusa? Yep. Oh 2 tahun setengah. 2 tahun. Bukan 2 tahun 8 bulan. Itu kan penjajahnya. 2 penjajah 3 tahun setengah. Oh, oh. Lama digali, lama proses pinggir lubang ini 2 tahun 8 bulan. Ah ini yang kami bilang bang tadi barak militer. Sama tinggi. Oke bu, sebentar. Kita buktikan penjara kita dulu. Mari kita buktikan penjara sini dulu. Kecil bu, turun dulu. Ayo kita sini dulu semua. Jadi sebenarnya bang ya, akibat lapisan semen ini, inilah buktinya. Oh, ini. Karena biasanya bu, air hujan itu kan langsung merembes Iya. sebelum lapisan semen. Rupanya semenjak di lapisan semen, air hujan itu menumpuk di atas semen. Oh iya. Jadi makin lama makin berat. Ini akibatnya. Kecuali dia kecipannya nggak pakai besi. Iya, iya. Mungkin ada ketahanannya. Ini cuma disokrit aja dulu bu. Tapi kalau yang benar-benar asli tanah lubang Jepang ini dari tempat 2 dulu, yang ini yang arahnya ke penjara. Aku yang benar asli. Yang arahnya ke penjara. Nah ini bu, yang aslinya bu. Belum pernah dirubah semenjak tempat 2 dulu. Ah ini batas lapisan semen ya. Batasnya sampai ke ujung sana. Sudah dilapis dengan semen. Ah inilah asli. Asli. Iya. Nah sebentar dulu. Kan baru kali ini abang lihat yang aslinya dari tadi. Iya. Menurut cerita orang ahli reologi ya, tanah lubang Jepang ini 20% mengandung batu intan. 80% granit bercampur cadas. Buktinya coba digeser sedikit. Mulai dari sini sampai dilihat ini. Oh iya. Ada kayak bling-bling begini Iya iya. sampai ke langit lubang ini bu. Iya oh iya. Itu makanya banyak orang bilang sama kami, sayang pak dindingnya dilapis dengan semen ya ceritanya. Iya, iya. Ah lapisan semen ini kebijaksanaan Pemda, kami nggak tahu apa tujuannya. Apa dia bilang aja. Ah satu lagi bu, penjara yang kami bilang sama ibu tadi ya. Iya. Di sanalah orang tua-tua kita dulu, nenek kakek kita dulu dimasukkan oleh Jepang. Tapi dulu kami dapat informasi bukan semua Romusa yang dimasukkan. Iya. Kalau semua Romusa yang dimasukkan ke penjara, mungkin nggak muat di penjara. Kalau diperkirakan orang bikin lubang ini bang ya, Iya. ribuan. Ya, coba bayangkan 3 provinsi yang dia datangkan. Iya. Jadi kami memperkirakan orang bikin lubang ini ribuan. Cuman yang dimasukkan ke penjara ini hanya puluhan orang. Nah, ini contohnya seperti ini. Bentar kak, menjelaskan satu ya.
Abang, Ibu, kalau melihat ya, kayaknya penjara ini kan kecil. Iya. Padahal ini tumpukan pasir. Tumpukan pasir ini, waktu lubang ini habis direnovasi ya, daripada sisa pasirnya itu bertumpuk di jalanan, untuk sementara disatukan di sini. Seandainya nanti pasir ini dikeluarkan lagi, sebenarnya yang pasti panjang penjara dari trali ini ke ujung lebih kurang 46 meter. Ke ujungnya ya, kirinya 5 meter. Jadi sebenarnya penjara ini berbentuk letter L. Dan lagi bang, abang sekarang kalau melihat trali ini kan besi. Iya. Yang pernah kami lihat dulu bukan besi, rotan namanya, kayu. Rotan dililit sama akar kayu. Di sini ada pintu kecil, khusus muat buat satu badan. Cuma kami lihat yang aslinya dulu. Jadi cerita saksi mata sama kami, ke dalam inilah rupanya orang tua-tua kita dulu dimasuk oleh Jepang. Kami mengira dulu orang yang dipenjarakan di sini disiksa, ditembak, Iya. dicambuk. Rupanya bukan begitu. Sampai di penjara ini, rupanya orang ini disiksa cuman nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Seandainya ada salah satu yang mati kelaparan di penjara ini, baru dapur ini tempat pembuangan. Di dapur ini terdapat 2 buah lubang kecil. Ini contohnya sebentar, sebentar Bu ya. Saya akan menjelaskan dulu. Nah ini buktinya Bu. Mari kita buktikan ke dalam. Rupanya Bu, lubang ini lah bekas tempat pembuangan bagi Jepang. Kalau abang lihat kayaknya lubang pembuangan kan kecil. Iya. Misalnya abang tanya, bagaimana Pak cara orang membuang mayat karena lubang ini kecil, kan begitu? Iya. Lubang ini yang kecil cuma 2 meter dari mulut lubang ini ke dalam, itu memang kecil. Setelah kita lewat dari 2 meter, kita sudah bisa berjalan seperti biasa. Sebab di dalam ini, yang pernah kami rasakan ya, di dalam ini tingginya 2 meter 15 cm. Tapi lebarnya 1 meter. Panjang ke ujung 17 meter, sungai yang menunggu. Sungai Ngaresiano. Jadi ke sungai itulah rupanya dibuang mayat orang tua kita dulu, hanyut melalui arus sungai Ngaresiano namanya. Satu lagi bang, yang di atas kita ini. Rupanya waktu zaman Jepang, lubang ini masih ruang pengintip. Tapi nggak ke kota lagi Bu. Yang ke kota kita turun tangga tadi. Iya. Yang kami bilang sebesar ban mobil tadi. Ini mengarahnya ke kampung. Soalnya di hadapan kita ini kan kampung. Jadi dari sinilah ceritanya dulu orang-orang kampung itu dititip sama Jepang. Seandainya ada orang kampung yang dicurigai atau ada bawa hasil panen, hasil ladang, ceritanya orang itu dititip sama Jepang dari sini dulu, baru ditangkap di pintu penyergapan. Itu kami dapat informasi. Coba abang berdiri bang. Abang lihat lubang atas itu bang. Lagi maju abang. Coba lihat lubang itu. Ada cahaya nggak? Ah iya dari cahaya itu. Orang itu bukan cahaya lampu. Itu cahaya dari luar. Lagi maju Bu. Lagi. Ada. Jadi dari sanalah rupanya orang kampung diintip sama Jepang dulu. Oh, bawa ini. Jadi kalau ada orang kampung yang dicurigai, dia tangkap di pintu penyergapan. Bukan ini Bu, bukan ini Bu, bukan ini. Itu di atas tuh Bu. Masa itu jadi aku bilang mana bukan ini. Ini beda Bu. Iya, Masa ibu dari tadi ini ada seperti itu. Aduh, ibunya ada aja Bu. Itu dia. Masa dinding ada itu kayak gini. Apa mobilnya, Pak? Itu di atas. Jangan-jangan. Itu cahaya dari luar, Bang.